Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk ibunda Anda. Ada hal lebih penting. Amalan apa kira-kira? Saat-saat terpenting bagi Anda untuk membuktikan kalau Anda punya bakti. Belum tentu ibunda Anda setelah itu akan menemani Anda di dunia. Maka hati-hati wahai anak. Di saat menemukan ibundanya sudah sangat lemah seperti itu, pastikan pengabdianmu harus lebih. Jangan ada keluh kesah. Jangan ada keluh kesah, ini ujian bagi Anda. Berebutlah untuk mengabdi. Na'udzubillah, jangan berebut tentang peninggalan. Jangan berkeluh kesah. Kalau perlu biaya pengobatan, saya berebut, saya akan jamin ibunda. Saya akan berlomba untuk mengabdi kepada ibunda di saat sakit. Hati-hati, itu saat-saat penting sekali. Ada sebagian ibunya sakit gak mau datang karena apa? Takut suruh nebus obat. Dasar itu anak durhaka, neraka bagi dia. Belum lagi bapak ibunya sakit sudah mikir nanti, nyiapkan sudah ke kamar, langsung lihat lemari sudah bongkar sertifikat. Wah, neraka dia. Biarpun katanya ahli sujud umroh tiap bulan, neraka. Justru saya ingatkan saat semacam ini, saat memastikan dirimu dengan Allah, dengan mengabdi kepada ibunda, berlomba-lomba dengan adik dan kakak, dan dengan ketulusan, jangan ada keluh kesah, jangan ada marah, senyum yang indah, Masya Allah. Jangan terlintas, biar ibu cepat mati. Semenit waktu boleh hidup kesempatan bagi Anda untuk menghadirkan pengabdian. Biarkan. Berusaha semaksimal mungkin terus. Sampai apa yang Allah berlakukan nanti akan terlihat. Bisa jadi Allah beri sembuhan kembali. Mungkin, saya mengatakan tidak mungkin. Dari tidak ada menjadi ada kok. Apalagi dari sakit untuk sembuh, mungkin. Jangan memustahilkan kata dokter, nggak ada harapan. Dokter itu melihat alamat zahir dan harus ngomong begitu dia. Tapi ujung-ujungnya dokter harus berani ngomong. Tapi bagaimana Allah? Kalau Allah menghendaki dia sehat, akan sehat. Itu saja. Jadi justru kami di saat menemukan orang tua semacam ini, Anda harus berlomba untuk mengabdi. Kelembutan Anda ada tingkatkan. Dan awas, jangan berpikir tentang urusan peninggalan. Neraka itu. Berbuatlah baik kepada ibu, berlomba karena Allah. Ada hitungannya ini, saat-saat indah. Baik, insya Allah. Nah itu kalau Anda tanya amalan, ya amalan itu. Ada pun masalah sholat, zikir, Anda baca doa, minta doa siapa saja. Seperti hari ini Anda minta doa, sudah sah. Tapi lebih penting amalannya adalah Anda langsung dengan ibunda dan ayahanda. Kalau mungkin Anda lagi jauh, ibuku sakit, dan negeri yang jauh, kampung yang jauh. Anda bisa kok dengan pengabdian Anda melalui rezeki Anda. Anda jamin kirim orang, bisa dan seterusnya. Kalau memang tidak memungkinkan Anda untuk mendekat, menyentuh tangannya, untuk mendekat, untuk mengabdi dengan secara langsung. Yang jelas, tingkatkan pengabdian Anda satu, kemudian pastikan tidak ada keluh kesah dari Anda, kemudian pastikan setelah itu Anda tidak berebut urusan-urusan yang dimiliki orang tua. Semakin erat dengan saudara. Itu kalau memang pengen selamat dan berjaya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kalau hadirnya sang bapak setelah dinikahkan, ya nikahnya tetap sah. Kenapa? Waktu dinikahkan sang anak dalam keadaan tidak diketahui di mana ayahnya. Nggak ada walinya. Ya sah-sah aja seorang hakim menikahkan. Kenapa? Karena nggak ada ayahnya. Bahkan kalau seandainya pakai tahkim pun juga sah. Kalau setelah itu hadir ayahnya, tetap sah. Karena sudah dianggap sebagai satu pernikahan yang sah. Berbeda sebelum nikah, hakim belum mengakatkan, langsung saya bapaknya. Oh ya, langsung kasihkan ke bapaknya, selesai. Itu ya, jadi sah. Kalau seandainya memang sudah terjadi akad nikah dengan cara yang dibenarkan oleh ulama, yaitu karena wali dianggap tidak ada, kemudian sudah terlanjur dinikahkan, kok tiba-tiba muncul, tidak ada pembatalan, tetap dianggap pernikahannya sudah sah. Ya, apalagi sudah punya anak 3 nanti, bapaknya datang, ya, anggap enggak. Ya. Kemudian juga, seandainya ada seorang ayah sekalipun, itu kalau masalah pernikahannya, tapi masalah akhlak kan harus ada. Kalau masalah penghalalan pernikahan itu gampang. Tapi hidupmu kan tidak hanya urusan halal, tapi ridho orang tua. Nikahnya seorang perempuan tanpa wali pun dalam fikih, makanya fikih itu panas gersang kalau tidak dibarengi dengan akhlak.
Seorang perempuan menjauh dari orang tuanya lebih dari 2 marhalah, tempat diperkenankan kita mengqashar sholat, di sana sudah boleh hakim boleh menikahkannya. Kan enak kalau urusan fikih, tapi kan adabmu di mana? Perempuan di Cirebon nggak boleh dinikahkan sama ayahnya, pergi ke Surabaya, langsung hakim di sana, sah. Hakim sah, kenapa? Bapaknya sudah jauh dari marhalah. Tapi nikah kok pakai lompat-lompat begitu? Nikah itu kan perlu keindahan. Makanya justru kita sebutkan jangan sampai orang hanya main halal-halalan. Ustadznya ustadz mufti nggak menggunakan akhlak, ngaco, sudahlah nikah aja deh. Lompat nih, perempuan ngerti fikih, pergi langsung menikah di Jogja. Sah pernikahan. Tapi mana ridho orang tuamu? Masalah pernikahan, kalau laki-laki bebas tanpa wali kan, ini perempuan gambarannya. Jadi kalau masalah mengesahkan pernikahan sangat mudah. Cuma dari contoh yang ditanyakan, asalkan kedatangan ayahnya setelah pernikahan, sudah pernikahan dianggap sah. Kalau sebelum pernikahan dia kembalikan ke ayahnya, selesai. Itu saja kepada anak-anak perempuan khususnya, hati-hati, jangan sampai hanya urusan penghalalan saja, akan tapi keridhaan orang tua juga perlu. Ya, ridho orang tua, ridho orang tua, ridho orang tua. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Was-was dalam keimanan. Orang merasa imanku masih ada enggak? Kok aku kayak mencaci Allah, kayak mencaci Nabi Muhammad, kayak was-was terus dihantui oleh was-was. Apakah seperti ini? Sebenarnya Buya pengen jelaskan itu. Apakah seperti ini aku masih ada iman? Jawabannya was-was seperti itu masih ada iman. Justru was-wasnya itu menunjukkan karena ada iman. Kenapa? Kalau tidak ada iman, dia tidak akan was-was lagi. Nggak usah mikir masalah itu. Makanya kami ingatkan kepada semua yang kena was-was iman semacam itu, justru Anda harus meyakini bahwa masih ada iman. Tinggal nanti datang ke psikolog untuk menyelesaikan problem was-wasnya. Karena was-was itu bukan di objeknya. Bukan di objek, bukan di sana, di sini. Hari ini iman, besok wudhu, besok ini akan berkembang. Jadi dalam dirinya punya permasalahan di mentalnya. Di saat bicara akidah, kena was-was akidah. Di saat bicara tentang ibadah, was-was ibadah. Dalam urusan kebiasaan, was-was kebiasaan. Karena permasalahan di mentalnya, dalam dirinya. Jadi yang merasa bahwasanya imannya masih ada atau tidak, jawabannya adalah imannya masih ada. Aku takut ini, takut imanku hilang. Karena imanmu masih ada, makanya takut hilang. Kalau sudah kamu tidak beriman, gak akan merasa was-was lagi, bebas. Na'udzubillah. Makanya mungkin tidak tahu kalimat kami apa sih, nggak usah diperangi maksudnya apa. Wallah, mungkin saya perlu lihat lagi videonya, mungkin salah ucap. Yang jelas seperti itu maksud kami adalah siapapun yang saat ini dirundung atau dilanda was-was urusan akidah, aku masih iman nggak? Aku masih iman nggak? Anda masih punya iman. Cuman setelah itu Anda harus mengobati penyakit Anda. Tidak boleh biarkan begitu saja. Terus Anda akhirnya capek menjadi sudahlah nggak iman sekali. Lah itu bahaya. Sehingga tuntas betul akhirnya tidak punya iman. Nggak mau sholat, nggak mau ini, karena apa? Membiarkan penyakit itu. Jadi yang ada was-was dalam urusan keimanan, karena ada iman di dalam dirinya. Kalau sudah tidak punya iman, nggak akan ada lagi was-was itu. Yang benar ada sehat dengan keimanannya. Was-was itu adalah, ya itu tadi, ada gangguan-gangguan di dalam mentalnya. Aku ya nyaci Tuhan, kayak ngomong, enggak. Kalau mau nyaci beneran, dia nggak akan ngomong gitu, sudah langsung selesai. Seperti itu maksud kami adalah. Dan ada satu catatan kecil tentang was-was, kami masukkan juga was-was akidah. Satu buku insya Allah segera dikeluarkan tentang bagaimana menyelesaikan problem was-was. Was-was ibadah, was-was keimanan, was-was ibadah, was-was kebiasaan. Itu saja. Allahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.